lanjut membahas mengenai tempat-tempat yang memang dilarang untuk melakukan ibadah sholat. Saya sekarang mau ke Ustadz Ahmad Ridwan. Iya. Ustadz Afwan nih, ada teman saya curhat katanya dia itu mengalami kendala untuk misalnya sholat gitu. Kadang dia susah banget karena dia misalnya ceritanya di luar negeri gitu ya. Iya, iya, Nah iya. dia sampai suatu ketika dia itu hanya ada satu kesempatan untuk sholat di tempat ibadah agama lain. Nah ini menurut sudut pandang Islam bagaimana ketika kita melakukan ibadah atau sholat tapi di tempat ibadah agama orang lain gitu. Iya, iya, Aku iya, pernah iya. lihat tuh filmnya. Iya ada Ada ya? filmnya juga. Habibie, Rudy Habibie kan. Betul, Masya Allah. Yang harusnya sholat di tempat Betul, ibadah. Reza Radian ya, Masya Masya Allah. Nah Allah. ini mohon dibahas nih, Guru, Iya, mohon iya, penjelasannya iya. silakan nih. Izin Bang Mikdad, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh sholat di tempat ibadah orang lain atau agama lain? Nah, maka kalau kita merunut atau merujuk kepada riwayat, bagaimana tentang hukmus sholah fi ma'badi ghairil muslimin, kita akan temukan pasti ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Pasti kita temukan riwayat itu. Dan hadza fi sahihil Bukhari. Ini ada di sahihul Bukhari. Dari Abdul Razak disebutkan tentang hal ini, bagaimana beliau radhiyallahu anhu warḍah diundang oleh seorang Nasara untuk makan begitu. Terus dalam perjamuan itu tiba waktu sholat. Beliau ini termasuk orang yang sangat konsen sekali terhadap waktu sholat. Bahkan dalam keadaan ditikam 3 kali perutnya, dadanya, sampai di bawah pusarnya. Saat terbangun yang dia tanya bukan ada apa dengan negara, apakah terjadi kudeta? Enggak. Atau siapa yang membunuhku? Enggak. Dia katakan, as-sallan nas, udah pada sholat belum? Kata Umar. Coba sampai segitunya. Maka tatkala waktu sholat tiba di saat beliau dalam perjamuan makan yang diundang oleh salah seorang warga beliau, ya, maka beliau saat itu meminta uzur untuk tidak sholat di tempat ibadah tersebut lantaran ada sejumlah patung, lantaran ada sejumlah gambar-gambar yang ada di situ. Dalam keyakinan agama yang lain tadi itu menjadi sebuah syiar atau simbolnya. Maka Umar tidak mau sholat di tempat itu kalau belum ditutup, gitu kira-kira. Nah, ini juga nanti akan terjadi kalau dalam dunia sekarang disebut dengan framing, gitu kan. Loh kok kenapa Umar sholat menghadap ke arah, seperti itu kan. Betul, betul. Maka Umar melakukan itu sebagai bentuk dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan lebih harus dikedepankan ketimbang memperoleh kemaslahatan. Mana maslahat di sini? Sholat. Sholatnya di dalam tempat ibadah orang lain tadi, agama lain. Tapi mana mafsadatnya? Mafsadatnya khawatir terjadi adanya framing dari orang-orang. Loh kok sekelas Umar tadi sholatnya di situ gitu kan. Nah itu yang harus garis bawahi. Dan adapun kalau seandainya enggak ada tempat lain, memang itu satu-satunya tempat. Ya tadi kalau ditanyakan di luar negeri, saya percaya gitu ya. Tapi kalau di negeri saya Indonesia, ya NKRI ini, maka masjid insya Allah banyak sekali gitu ya. Karena beliau tadi negerinya di mana? Bintaro. Bintaro ya. Di luar Indonesia kayaknya. Maka saya katakan kalau di tempat ini insya Allah banyak sekali. Bahkan kita hampir ya disuguhkan akan banyaknya masjid yang nyaman, begitu Ustaz ya. Masjid yang penuh dengan syarat di mana kehusyuan itu tercipta insya Allah di situ. Tinggal tugas kita adalah apakah kita sungguh-sungguh mendatanginya. Tapi kalau di luar negeri mungkin ya itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah boleh di situ dengan catatan apa yang dilakukan Umar bisa kita lakukan. Yaitu agar tidak terjadi asumsi atau salah persepsi dari orang-orang bahwa kok kita menyembah sesembahan selain Allah. Itu yang harus kita perhatikan dengan seksama. Khawatir nanti salah kaprah dan menjadi framing yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah. Kalau udah dijelasin sama Ustadz Ahmad Ridwan tuh jadi jelas gitu ya Ingat segalanya. Ayah Sofia ya? Ayah Sofia. Ayah Sofia. Masya Ayah Sofia Allah. kan dari tempat ibadah agama lain Betul. berubah jadi masjid, Masjid. kemudian jadi museum. Iya. Sekarang balik lagi jadi masjid. Masya Allah.
Nah, kita dari tadi sudah membahas mengenai tempat-tempat yang tidak dianjurkan untuk melakukan ibadah atau sholat gitu ya. Nah, tapi katanya nih saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz Afwan, Iya, iya. katanya selain tempat, ada juga keadaan yang membuat kita itu tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, saya jadi penasaran nih, itu keadaan seperti apa sih Ustadz? Ada keadaan yang tidak boleh kita sholat. Mau tahu? Mau tahu banget, Mau tapi jangan tahu? bikin kaget juga Setelah Ustadz. yang satu ini. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pokoknya ini seru banget. Subhanallah.